Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Pada saat berikutnya, lingkaran demi lingkaran berdesir dari tubuhnya membungkus semua orang. Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dan kecepatannya telah diperkuat secara bersamaan dan fokus spiritualnya menjadi sedikit lebih kuat. Mo Xuan telah melepaskan 3 lingkaran cahaya pertamanya, namun kalah dari pagoda cahaya Qibao. Binatang tiba tepat ketika Mo Xuan mengaktifkan lingkaran cahaya. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa binatang buas adalah sekelompok babon ketika mereka mendekat. Ini babon berdarah, hati-hati semuanya. Babon berdarah memiliki kekuatan fisik yang kuat, dan haus darah atau pengorbanan darah adalah keterampilan bawaan mereka. Itu memungkinkan mereka untuk segera meningkatkan kemampuan serangan dan pertahanan mereka. Kepala mereka adalah titik vital mereka, jadi setiap orang harus mengincar kepalanya. Zhang Lixuan tidak panik sama sekali ketika mereka menghadapi pengepungan dari sekelompok makhluk buas tingkat tinggi ini. Dia dengan cepat memberikan perintah yang diperlukan saat dia melepaskan jiwa bela dirinya. Pada saat yang sama, Yuhao berdiri di belakangnya dan dia bisa melihat 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 3 hitam, dan 1 merah muncul dari bawah kakinya. Kelompok babon berdarah berhenti ketika cincin jiwa merahnya muncul, seolah-olah mereka sedikit ragu-ragu. Babon berdarah tertinggi di bagian paling depan memiliki kunci bulu emas yang mencolok di dahinya. Itu melonglong ke langit. Zhang Lixuan menurunkan suaranya dan berkata, "Itu Raja Babon. Dia adalah binatang jiwa 50.000 tahun. Hati-hati semuanya. Ini pengamuk massal." Sesuatu bersinar di belakang punggung Zhang Lixuan saat dia berbicara. Itu adalah bulan sabit yang tampaknya seperti menggantung di pohon ketika semuanya menyala setelah kemunculannya. Kulit Zhang Lixuan tampaknya pucat dan tembus cahaya di bawah sinar bulan. Dia menunjuk ke depan dengan tangan kanannya dan cahaya bulan segera meletus dari bulan sabit di atasnya. Babon yang maju lebih dulu segera dihancurkan kemanapun cahaya bulan jatuh. Kelompok dari akar misrek telah dikelilingi pada saat ini. Sejumlah besar babon melompat keluar dari lingkungan mereka, tetapi mereka tidak mendekat, tapi membentuk lingkaran yang merapat dan padat di sekitar kelompok Shrek. Raja Babon terus memukul dadanya. Pengamukan massalnya terus menyebar dan dengan cepat meliputi semua babon di sekitarnya. Udara segera menjadi sangat tegang. Para siswa dari Shrek tidak panik atau gugup sedikit pun, meskipun mereka menghadapi situasi yang berbahaya. Raja Babon memiliki budidaya 50.000 tahun, yang berarti bahwa ia hampir setara dengan Doulo Jiwa 8 cincin, dan di sisi mereka memiliki 2 Doulo Jiwa 8 cincin. Mereka bahkan memiliki Dekan Cai Mier yang adalah seorang judul Doulo. Babon berdarah ini sulit dihadapi, tapi tidak mudah bagi mereka untuk mengancam para siswa Shrek. Han Ruo telah bergeser di belakang Zhang Lixuan. Tali emas mempesonanya tampak berkilau, namun dia tidak menyerang musuh-musuhnya, tetapi melilit talinya ke pinggang teman-temannya. Raja Babon menatap Zhang Lixuan dengan galak, sementara Zhang Lixuan membalas tatapannya dengan ekspresi tenang. Tiba-tiba, Raja Babon meraung ketika dia menerapkan kekuatannya pada anggota tubuhnya yang tebal dan kuat. Tubuh berototnya yang luar biasa meluncur menuju Zhang Lixuan, sementara lapisan cahaya keemasan berkilau di tubuhnya. Sosoknya yang bergerak maju yang luar biasa benar-benar tampak samar-samar dan ilusi. Cincin jiwa pertama dan ketiga Zhang Lixuan menyala pada saat yang bersamaan. Garis cahaya bulan pertama turun di tubuhnya dan dia benar-benar dikelilingi oleh cahaya sebelum seberkas sinar bulan menyinari tubuh Raja Babon. Segera setelah itu ada ledakan keras
dan momentum Raja Babon terhenti. Babon-babon lainnya maju ke depan ketika Raja Babon membuat langkah dan babon berdarah 10.000 tahun segera meluncurkan serangan histeris mereka. Zhang Lixuan memblokir momentum maju Raja Babon dan 4 babon 10.000 tahun lainnya pada saat yang bersamaan. Tentu saja dia bukan satu-satunya target dan musuh berputar-putar dari semua sisi. 2 dari babon 10.000 tahun melesat ke Yu Hao dan yang lainnya. Pada saat ini Wang Dong'er berada di sebelah kanan Yu Hao sementara Wang Qi'er berada di sebelah kirinya. Kekuatan babon melompat bersamaan dan salah satunya langsung menuju Yu Hao. Cahaya dingin berkedip di mata Yu Hao saat 4 cincin jiwanya muncul. Matanya langsung berubah putih ketika lingkaran cahaya putih menyebar ke segala arah. Pelemahan massal dirilis. Pelemahan massal Yu Hao juga seperti lingkaran cahaya tetapi jauh lebih kuat dari lingkaran cahaya Mo Xuan. Hampir semua babon berdarah melambat pada saat ini dan keganasan momentum mereka sangat berkurang. Babon berdarah mahir dengan serangan fisik sementara pelemahan massal menargetkan tubuh fisik sehingga bisa dianggap sebagai serangan balik. Pengamuk massal para babon baru saja dirilis tetapi efeknya segera dilawan dan diimbangi dengan pelemahan massal. Yu Hao mengurus seluruh medan perang tapi dia memilih untuk maju daripada mundur saat dia menyelinap maju. Dalam sekejap tubuhnya tergelincir tepat di bawah ketiak babon 10.000 tahun ketika ia menampar tangan kanannya menghadapi kekuatan dengan kekuatan. Babon itu bahkan tidak menghindari serangan Yu Hao dan mengayunkan tangannya dan menyapu menuju Yu Hao. Namun apakah tangan kanan Yu Hao mudah untuk dilawan? Ketika tangan kanannya menekan babon, cakar penangkap naga segera digunakan. Dia tidak menarik tetapi sebaliknya mendorong dan dia meminjam kekuatan babon sendiri untuk bangkit kembali dengan cepat. 5 aliran darah menyembur keluar saat babon berdarah 10.000 tahun itu melonglong dengan ganas. Bila emas gelap berkilau di tangan kanan Yu Hao, itu adalah cakar teror emas gelap Yu Hao. Namun tetap saja babon itu benar-benar menakutkan. Tulang rusuknya telah terluka parah tapi tidak kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Itu mulai mengaum histeris sementara esensi darah pekat meletus dari tubuhnya. Itu akan memasuki kondisi haus darah atau pengorbanan darah. Wang Dong'er fokus pada Yu Hao dan dia segera menindaklanjuti setelah Yu Hao meluncurkan serangannya. Sayap Dewi Kupu-Kupu cahaya membentang di belakang punggungnya saat cahaya Dewi Kupu-Kupu yang kencang meledak ke depan. Cahaya Dewi Kupu-Kupu tidak lemah, tapi itu pasti tidak cukup kuat untuk menerobos pertahanan babon berdarah. Yang bisa dilakukan hanyalah menghalangi gerakan maju si babon. Wang Qi'er bergerak pada saat ini. Raungan naga yang renyah bisa terdengar saat tubuh Wang Qi'er berkobar dengan cahaya emas yang memukau dan cemerlang. Dia tiba sebelum babon. Babon mengayunkan tinjunya ke arahnya tanpa ragu-ragu. Adegan yang mengejutkan terjadi. Wang Qi'er adalah wanita yang sangat cantik tapi dia tidak menggunakan keterampilan jiwa apapun pada saat ini. Memilih mengadu kekuatan dengan kekuatan sebagai gantinya. Tinju putihnya yang kecil berbenturan dengan tinju seukuran babon di udara. Tinju Wang Qi'er berubah menjadi emas dalam sekejap dan babon berdarah benar-benar berhenti di jalurnya setelah bertabrakan dengan pukulan sederhana. Cahaya keemasan meledak ketika suara renyah melengking bisa terdengar. Itu patah. Begitu saja. Keahlian berdarah babon berdarah 10.000 tahun adalah kekuatan yang kuat, namun itu benar-benar kehilangan keampuhannya di hadapan Wang Qi'er. Wang Qi'er sepertinya mengharapkan ini dan dia tidak berhenti setelah meluncurkan tinjunya. Dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya. Seluruh tubuhnya didorong ke depan dengan ledakan seolah-olah dia adalah peluru meriam emas. Babon berdarah ingin menggunakan keterampilan haus darah atau pengorbanan darahnya karena melonglong kesakitan sambil mengulurkan jari-jari tangan yang lain untuk meraih Wang Qi'er. Tubuh Wang Qi'er masih di udara tapi dia tidak menghindari serangan itu dan membuat tindakan meraih yang sama persis. Di belakangnya, Wang Dong'er bahkan tidak melihat bagaimana dia melakukannya. Yang dia lihat hanyalah Wang Qi'er meraih salah satu jari babon pada saat berikutnya. Tubuhnya yang bergerak maju tiba-tiba jatuh ke tanah dan dia
mendarat seperti seberat 500 kilogram. Ledakan terdengar, dampak yang bahkan lebih keras bisa terdengar saat ini, dan gelombang kejut yang kuat meletus dari tempat Wang Qier mendarat di tanah. Dia membalik beberapa babon berdarah lain di belakangnya. Setelah itu, dia masih memegang jari babon berdarah sebelum dia melemparkannya ke udara. Babon 10.000 tahun ditabrak dengan paksa ke tanah. Kekuatan tabrakan menabrak dua babon lainnya. Wang Qier mengangkat tangan kanannya. Dua cincin jiwa kuning, dua ungu dan satu hitam bangkit dari tubuhnya. Cincin jiwa ungu pertamanya berkilau dan dia meninju ketika kepala naga tampak melintas di udara dan bergabung dengan dirinya ke dalam tinjunya ini. Dan kepalan ini menghujani tengkorak tangguh babon berdarah. Babon tidak lagi bergerak. Hah? Ini Wang Dong'er menjunjung tinggi dirinya. Tapi meski begitu, dia tidak bisa menahan nafas dingin ketika dia menyaksikan ini. Sangat kejam. Wang Qier sangat kejam. Dari awal hingga akhir Wang Qier mengandalkan sepenuhnya pada kekuatannya yang menakutkan dan ganas untuk bertarung. Tetapi kebrutalan dan gaya bertarung yang tampaknya sederhana ini benar-benar membunuh babon berdarah 10.000 tahun dalam periode waktu yang sangat singkat ini. Pertarungan Yu Hao juga berakhir di sisi lain. Yu Hao menggunakan kebingungan spiritual. Babon berdarah 10.000 tahun mengalami rasa sakit histeris, kelemahan, dan haus darah pada saat yang sama. Dan akhirnya menjadi gila. Dia mulai mengayunkan tinjunya dengan sekuat tenaga seperti kincir angin. Dan dua target pertama adalah mitranya sendiri. Yu Hao adalah anggota Akademi Shriek. Dan dia secara alami memiliki pengetahuan tentang binatang buas di bawah pengaruh haus darah mereka atau pengorbanan darah mereka. Binatang buas yang berada di bawah pengaruh haus darah atau pengorbanan darah memiliki kekuatan yang sangat diperkuat, tetapi kecerdasan juga akan diturunkan ke minimum. Itu adalah harga haus darah atau pengorbanan darah yang harus dibayarkan oleh pengguna. Sangat mudah untuk membayangkan bagaimana binatang buas akan bereaksi terhadap kebingungan spiritual ketika mereka tidak bisa lagi mempertahankan kesadaran dan kecerdasan mereka. Mudah untuk melihat bahwa pelemahan massal dan kebingungan spiritual Yu Hao sangat efektif terhadap babon berdarah. Yu Hao tidak mengejar targetnya saat cahaya redup berkedip. Dia adalah master jiwa tipe kontrol, jadi peran utamanya adalah menegaskan kontrol atas seluruh medan perang dan melindungi teman-temannya pada saat yang bersamaan sampai akhirnya mencapai kemenangan. Dia berbalik setelah melepaskan kebingungan spiritual, dan dia menangkap adegan di mana Wang Qier melemparkan babon berdarah lainnya ke langit dan membantingnya ke tanah. Mulut Yu Hao membuka begitu lebar sehingga bahkan telur bebek bisa masuk ke dalamnya. Bukankah ini gadis yang mengambil roti dariku? Kekuatan ini agak terlalu menakutkan. Kekuatan Yu Hao relatif tangguh, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mencapai tingkat kebrutalan dan ledakan seperti Wang Qier. Tapi dia berhasil melakukannya. Naga emas benar-benar hidup sesuai namanya sebagai leluhur kekuatan. Selain itu, kekuatannya tampaknya bahkan lebih tinggi dari spekulasinya. Menghadapi prestis drakonik yang menakutkan ini, bahkan babon berdarah tampak sedikit takut untuk maju lagi. Di bawah cahaya bulan, pedang bulan Liong Yue menunjukkan kekuatannya yang sangat besar. Han Ruo telah mengamati segalanya. Setelah melihat bahwa semuanya baik-baik saja di sisi Wo Yu Hao, dia mengalihkan perhatiannya ke sisi lain saat dia melepaskan tali emas yang mempesona miliknya. Beberapa babon terkuat dikirim terbang menjauh, hanya yang lebih lemah yang tertinggal, tetapi mereka masih terikat oleh tali. Satu-satunya pekerjaan Liong Yue adalah membunuh mereka. Di depan, 5 atau 6 babon terkuat tidak bisa bergerak lebih dekat karena mereka menghadapi bulan yang cerah di langit. Mereka meraung dengan marah tetapi tidak berdaya. Zhang Lisuan tenang sejak awal. Dia juga mengamati segalanya. Dekan Cai hilang pada saat ini. Keberadaannya tidak diketahui. Tapi meskipun dia tidak bertarung, dia adalah tulang punggungnya. Semua orang yakin dia ada di sekitar mereka. Pada titik ini, sejumlah besar babon bergegas ke arah mereka dari segala arah.
Ini bukan duel satu lawan satu. Tekanan pada mereka sangat meningkat dan kekuatan bertarung Han Ruo yang sangat besar ditunjukkan kali ini. Han Ruo mendukung Wo Yuhao dan Wang Dong'er. Kehadirannya merubah tekanan yang melonjak Han Ruo menuju ke atas dan tali emasnya yang menyilaukan melesat ke langit membentuk lingkaran emas di udara sebelum tiba-tiba turun. Saat lingkaran cahaya turun tidak ada rasa ancaman darinya, namun ketika itu mendarat, 4 babon tertangkap di dalamnya. Detik berikutnya, lingkaran cahaya keemasan meledak dan melepaskan kekuatan ledakan besar. Babon yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang dan mereka melempar seluruh babon yang bergegas. Hanya 4 babon di dalam lingkaran cahaya yang tersisa. Semua orang sangat terampil sehingga mereka tidak akan membiarkan kesempatan besar seperti ini hilang. Cincin jiwa kelima Zhang Lixuan bersinar terang dan bulan sabit di langit berubah menjadi emas. Seketika, bulan sabit ini mulai membelah dan membentuk bulan sabit yang sama besar yang akhirnya melesat ke bawah. Pendaratan di bulan. Bulan sabit emas berubah menjadi sabit penuai. 2 babon di tingkat 10.000 tahun dipotong menjadi 2 saat cahaya bulan melintasinya. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan pengorbanan darah mereka. Zhang Lixuan bukan satu-satunya yang menyerang. Liang Yue juga melompat dan menuju ke arah bulan sabit. Di atas Zhang Lixuan tiba-tiba permukaan pedang bulannya ditutupi lapisan cahaya keemasan. Tidak ada yang melihatnya menggunakan keterampilan jiwa. Sosoknya melintas saat pedang bulannya menunjukkan bentuk yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, 1 babon membeku di tempatnya dan beberapa luka segar muncul di tubuhnya sebelum roboh ke tanah. Babon keempat diturunkan oleh tinju Wang Qi'er. Itu tidak mungkin hidup setelah pukulan Wang Qi'er mendarat. Yu Hao dan Wang Dong'er menjadi penonton saat beberapa pertukaran ini terjadi. Mereka berdua bersatu kembali pada saat ini. Saat mereka berpegangan tangan, kekuatan Hao Dong beredar dan membawa mereka ke kondisi terkuat mereka. Hah, Wang Qi'er sangat kuat, Wo Yuhao berbisik. Wang Dong'er mengangguk dan menjawab, dia terlalu liar. Ternyata dia seorang wanita yang kejam. Yuhao tersenyum tanpa berbicara. Dia memiliki kesan yang lebih dalam bagaimana Wang Qi'er makan biskuit panggang sebelumnya. Cahaya oranye emas menyala dan putri salju keluar dari tubuh Yuhao. Mata birunya yang dalam berkedip-kedip ketika dia menyaksikan para babon mengatur ulang. Setelah itu, dia menoleh ke Yuhao. Yuhao dan Wang Dong'er hanya berinteraksi sebentar sebelum mereka mulai menyerang. Mereka pindah ke babon yang didorong ke tanah oleh Wang Qi'er dan Yuhao menekankan tangan kirinya ke tubuhnya. Wang Dong'er juga tidak masalah dengan dukungan kekuatan Hao Dong mereka. Keduanya melonjak dengan kekuatan jiwa. Wang Dong'er adalah kaisar jiwa 6 cincin dan budidayanya 1 tingkat di atas Liang Yue, Wang Qi'er, dan bahkan Mo Xuan. Cincin jiwa keempatnya menyala dan kedua tangannya menuju ke depan. Formasi heksagram mulai dengan cepat muncul di tanah. Raja Babon memiliki budidaya 50.000 tahun. Melihat anggota sukunya dibantai, dia tidak memerintahkan mereka untuk bergegas lari. Sebagai gantinya, dia meraung dengan marah dan terus melepaskan pengamukan massal dalam upaya untuk menetralisir pelemahan massal Wo Yuhao. Setelah ini, dia meraung 3 kali lagi. Tiba-tiba babon berdarah mulai menangis dan kabut darah tebal dilepaskan dari tubuh mereka. Semua babon dalam keadaan pengorbanan darah sekarang. Bahkan ekspresi Zhang Lixuan berubah serius pada saat ini. Sangat sulit untuk berurusan dengan babon ini dalam keadaan sekarang. Zhang Lixuan berbalik dan bertanya kepada Yuhao, Yuhao, bisakah domainmu menghindari melukai orang-orang di sisimu? Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, aku hanya bisa mencegah semua orang diserang, tetapi suhu rendah tidak bisa dihindari. Kakak perempuan tertua, mengapa Wang Dong dan aku tidak maju? Aku tidak berpikir itu terlalu berbahaya jika kita menggunakan domainku. Tidak, Zhang Lixuan menolaknya. Dia pasti bercanda. Dia seharusnya melindungi Yuhao dalam misi ini. Bagaimana dia bisa membiarkannya membahayakan diri sendiri? Han Ruo berkata, kalau begitu mari kita berpegang pada rencana asli. Lixuan, kita tidak akan menahan diri lagi jika kita benar-benar tidak punya pilihan. Zhang Lixuan
Sedikit mengangguk, 8 cincin jiwanya bersinar dan kabut keperakan redup bangkit dari kakinya. Tubuhnya tertutup kabut, tetapi dia tampak sangat cantik pada saat ini. Ini... Yu Hao terkejut. Zhang Lisuan tidak menggunakan keterampilan jiwa sekarang, tapi ada kabut keperakan yang telah dia lepaskan. Melalui deteksi spiritualnya, Yu Hao bisa dengan jelas merasakan kekuatan jiwa dan aura Zhang Lisuan naik dengan cepat di bawah pengaruh kabut. Rasanya, dia mengumpulkan kekuatannya bulan sabit di atas kepalanya, tumbuh lebih besar dan lebih besar, dan mulai mengembang menjadi bulan purnama. Mata Zhang Lisuan juga bersinar dengan cahaya perak pada saat ini. Wang Dong'er berkata dengan lembut, "Kakak perempuan tertua tampaknya menggunakan teknik rahasia untuk menyalakan kekuatannya sendiri. Rasanya mirip dengan pengorbanan darah babon. Jika kekuatannya dapat disamakan dengan air, maka itu pasti mendidih saat ini." Penjelasan Wang Dong'er sangat tepat dan Yu Hao setuju dengan penilaiannya. Namun ini jelas bukan waktunya untuk membicarakannya. Yu Hao tidak menahan diri saat dia menghadapi musuh yang kuat ini. Garis cahaya redup keemasan bersinar dari dahinya. Setelah itu, mata vertikal emas aneh perlahan dibuka. Ketika matanya terbuka, semua cahaya di sekitarnya tampak menjadi gelap. Semua orang, termasuk babon, mengalihkan perhatian mereka ke Huo Yu Hao. Hah, mata ketiga? Dia benar-benar memiliki mata ketiga. Wang Qi'er juga melihat Yu Hao pada saat ini. Dia tidak tercengang, tetapi malah menunjukkan ekspresi aneh. Dia jelas bisa merasakan auranya melonjak. Dalam hal skala, dia tidak lebih lemah dari Zhang Lisuan. Kakak perempuan tertua, kita harus menangkap rajanya jika kita ingin mengalahkan mereka semua. Aku akan membantumu mengendalikan Raja Babon. Senior Han, kamu dapat mengendalikan seluruh medan perang. Yu Hao menarik Wang Dong'er padanya dan datang ke samping Zhang Lisuan. Zhang Lisuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk padanya. Pada titik ini, kelompok babon mulai menunjukkan tanda pengorbanan darah mereka. Babon mulai tumbuh lebih besar. Lapisan cahaya merah gelap telah muncul di rambut hitam pekat mereka. Bau yang tebal dan amis menyebar dengan racun yang memuakkan. Mata mereka tampak menari dengan cahaya merah darah seketika. Pohon-pohon di sekitarnya dilapisi dengan warna merah gelap yang memancarkan aura berbahaya. Raja Babon berdarah meraung ke langit. Dia meluruskan tubuhnya dan mengangkat lengannya yang tinggi ke atas. Tiba-tiba, sosoknya membengkak dan setiap inci otot-ototnya mengembang secara besar-besaran. Ketika taring besarnya tumbuh panjang, bahkan udara di sekitarnya mulai bergetar. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.